Sobat Amigos, kami sudah di Humble Space Coffee Barber bersama narasumber kita atas nama Dodi Alaksa. Ya, jadi langsung saja kita ke pertanyaan pertama nih Kak. Produk atau jasa apa yang Anda tawarkan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita mau menawarkan produk itu berupa minuman, dan untuk produk yang lainnya kita memberikan jasa yaitu Barber ya? barber. Barber. Oke, berapa lama Anda sudah menggeluti bisnis ini? Sekiranya ada sekitar 10 bulan. 10 bulan. Oh, jadi Kemarin termasuk masih baru ya? Iya, masih baru mau berjalan sebentar. Oke. Apa yang membuat usaha kakak ini berbeda dengan usaha orang lain? Persoalan usaha di sini sebenarnya sama dengan kopi shop yang lain, cuman di sini kita memberi satu hal yang berbeda dari kopi shop yang lain, yaitu kita memberi jasa barbershop. Jadi ada daya tarik tersendiri dan berbeda dari kopi shop yang lain. Ya. Apakah kakak memiliki inovasi-inovasi untuk mengembangkan Humble Space ini? Kalau ada, boleh tahu itu apa? Ya, untuk saat ini sebenarnya kan banyak orang yang ingin memulai sebuah usaha. Ya. Meski demikian, hal-hal yang menjadi sulit bagi pemula karena kebutuhan dalam usaha tidak hanya mengedepankan modal saja kan. Ya, betul. Untuk itu bisa dilakukan untuk pemula bisa dilakukan untuk memulai bisnis dengan semisal contoh franchise, Ya. atau semisal contoh dia harus mulai dulu pengiklanannya di sosial medianya, dia memperbaiki di sosial medianya supaya orang-orang di luar sana bisa tahu bahwasannya usahanya seperti ini. Contoh di Humble Space kan kita di sini menyediakan berbagai macam minuman, Ya. dan ada pemberian jasa barber. Oke, berapa karyawan Kak yang ada di Humble Space ini? Untuk karyawan di sini kebetulan untuk yang buat minuman itu ada 2 orang. Dia kebetulan itu saya bagi 2, shift malam sama shift siang, sama 1 pekerja untuk barber. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah Anda memiliki program atau inisiatif khusus kepada karyawan untuk mengembangkan ide-ide yang bisa dipakai di Humble Space ini? Untuk persoalan inisiatif, saya juga tidak terlalu menuntut ke karyawan sebenarnya. Saya lebih menuntut mereka untuk bergerak sendiri, berkembang sendiri, karena ketika karyawan ditekan ataupun istilahnya tidak diberi lingkup yang lebih, pasti mereka juga akan merasa tertekan. Beda dengan ketika contoh kita memberikan mereka lingkup yang lebih luas lagi, mereka akan berkreativitas lebih. Uang yang lebih. Ya, Bila dari dunia bisnis saat ini Kak, terkhususnya di Kabupaten Sopeng, apakah ada cara untuk mengatasi persaingan bisnis saat ini? kalau untuk mengatasi persaingan bisnis di dunia coffee shop dan barber shop, sebenarnya lebih mengedepankan rezeki atasan yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, terus yang kedua, di sini kita kan orang kan tahunya memang kualitas barber di Humble Space itu lebih daripada rata-rata barber yang ada di Sopeng. Jadi customer yang datang ke sini itu pasti customer yang tahu bahwasanya cukur di Humble Space itu lebih baik ketimbang yang lain. Adapun juga beberapa produk yang seperti bestseller kami di sini kan, contoh kopi itu ada customer khusus juga. Jadi untuk kembali lagi ya, namanya juga usaha harus dikedepankan yang dibilang doa dan pemberian dari Tuhan, dan tidak jauh juga daripada semua usaha pasti ada rezekinya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah kakak setuju jika semua pelaku UMKM menerapkan inovasi atau design thinking untuk usahanya? Sebenarnya saya tidak masalah sebenarnya kalau masalah hal seperti itu. Toh juga rezeki ada yang atur kan.
inovasi itu sangat perlu dalam usaha. Karena kalau misalkan usahanya begitu-begitu saja, pasti nge-stucknya begitu saja. Kayak mungkin omsetnya kurang atau tidak berkembang begitu. Justru kalau ini untuk saya pribadi ya, saya lebih senang memberikan inovasi kepada orang-orang yang pejuang-pejuang yang ada di luar sana, saling sharing satu sama lain untuk lebih level up lagi persoalan mengembangkan usahanya. Supaya bagaimana ya, ketika kita memberikan motivasi ke orang lain, kita memberikan suatu hal yang baik ke orang lain, otomatis ada hal baik juga akan kembali kepada kita. Jadi intinya kakak setuju atas harus ada inovasi dalam dalam usaha kita ini. Dalam berusaha sebenarnya harus ada inovasi tersendiri. Karena ketika tidak ada motivasi dalam membangun suatu usaha, tidak bakalan kita punya semangat untuk jalankan kita suatu usaha. Karena dari inovasi tersebut itu pasti punya nanti ide, kreativitas tambahan apa dan segala macam. Itu dari inovasi-inovasi yang seperti itu. Begitupun juga dengan yang kita bahas tadi kan, persoalan apakah saya setuju atau tidak. Saya setuju saja persoalan saya bagi inovasi ini ke teman-teman pelaku usaha yang lainnya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kak, apakah Kakak memiliki saran untuk generasi muda yang ingin terjun di dunia bisnis? Apalagi kita yang backgroundnya di bisnis digital. Untuk saran sebenarnya ada beberapa. Yang paling pertama sebenarnya yang perlu dipikirkan ketika mau terjun di suatu usaha itu lebih dulu pikir di jenis produk seperti bagaimana ataupun usaha yang seperti bagaimana yang dijalankan. Adapun juga seberapa luas cakupannya usaha yang mau dibuat nantinya kan. Adapun juga kayak semisal contoh ketika mau buat usaha itu minimal sekali harus ada partner kan. Karena ketika mau terjun di dunia usaha dan tidak ada partner untuk join di usaha tersebut pasti bukan susah, tapi agak lebih memudahkan ketika ada partner seperti ini. Terus yang paling utama sebenarnya dalam berbisnis itu harus tanamkan ke diri kita sendiri dan benar-benar. Itulah tadi beberapa saran. Modal juga kayaknya perlu sekali. Kalau persoalan modal sebenarnya memang ketika awal suatu usaha harus memang diawali dengan modal ya kan. Makanya tadi ada bahasa satu di awal kata tadi itu harusnya memang harus pikir jenis produk seperti bagaimana yang dijual-belikan ataupun usaha yang seperti bagaimana dijual, nanti disesuaikan dengan modal dan budgetnya ya kan. Dan yang paling penting itu motivasi itu sebenarnya diri sendiri dulu. Niatan awal ketika mau buat suatu usaha, kita motivasi dulu diri kita sendiri bahwasanya saya bisa. Ya, jangan takut. Masa orang lain misalnya bisa ya kan. Dan juga insecure sama usahanya seseorang. Jangan ambil inilah patokan dari usahanya seseorang. Karena sejatinya begini, tidak jauh juga dari bahasa yang sebelumnya. Itu usaha apapun yang kita buat walaupun itu sama dengan usaha seseorang, awalnya itu mahal kan? Ya, pasti adalah takaran khusus untuk kita, ya kan? Rezeki tidak bakalan tentukan, pasti sudah tertakar lah. Iya. Dan yang paling penting pasti jangan takut untung ruginya. Kalau persoalan untung rugi sebenarnya dalam usaha itu kayak judi sebenarnya. Jadi kalau istilahnya mungkin memulai suatu usaha harus memang harus niat masa, harus didukung juga dengan orang-orang terdekat. Itu tadi makanya bilang Kak, ketika mau buat usaha harus ada partner Kak. Karena tidak bakalan bisa sukses di suatu usaha maupun itu usaha pemberian jasa, ya kan, maupun juga usaha di bidang digital ya kan. Ketika tidak ada support ya tidak bakalan maksimal. Karena yang paling penting ketika jadi pelaku usaha juga semangat juga.
dan kapan kendor sama nanti pasti. Iya, Dan apalagi dalam masa-masa baru Ki motor Ki bisa tersebut. Iya. Dan tidak bakalan juga itu jauh daripada yang namanya usaha kan. Ada yang dibilang yang turun. Ya, itu. Dan semua usaha itu pasti ada masalahnya. Tidak melulu ya. Mungkin tahun ini seperti usahakan dan nanti tahun ke depannya itu ada nanti masalahnya. Ya. Jadi itu tadi seputar tanya jawab dari kakak. Jadi yang terpenting dalam memulai bisnis itu yang pertama harus memotivasi diri sendiri dan konsisten dengan usaha yang akan dijalankan, dan yang paling penting adalah percaya diri, percaya akan keberhasilan yang akan diraih oleh usaha kita ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut atau lebih jelas tentang dunia bisnis digital, kami merekomendasikan kampus kami yaitu STIMIK Anka Sopeng Prodi Bisnis Digital. Oke, untuk kakak terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga apa yang kakak berikan kepada kita itu dapat bermanfaat untuk kita yang selaku anak Prodi Bisnis Digital. Amin. Sama-sama. Ya, terima kasih.